Di dalam tauhid la ilaha illallah itu melahirkan zikir jahr. La ilaha illa anta melahirkan zikir sirri, atau yang ada yang mengatakan khofi, silahkan, sama saja, zikir yang diucapkan di dalam hati. Tingkat selanjutnya ada di la ilaha illa, maaf keliru, ini bukan anta tetapi huwa. Yang nomor 3 adalah anta, melahirkan zikir sirul asror. Yang terakhir adalah la ilaha illa ana, melahirkan fana'u zikri. Udah. Ketika Rasulullah Mi'raj sudah meninggalkan dunia, berarti alamnya sudah beda. Jasmani niki mohon maaf Pak nggih, ada yang berpendapat, ulama niku khilafani, dua pendapat ketika beliau Isra Mi'raj itu. Ada yang mengatakan biruhin fakot, hanya ruhnya saja. Ada yang mengatakan ma'a jasadihi, beserta jasadnya. Udah, dua pendapat yang berbeda, nggak usah dijadikan sebagai cari-cari kebenaran masing-masing, nggak usah. Yang jelas ketika beliau Mi'raj, ketika jenengan Solo itu telah ruhaniyah, telah meninggalkan urusan duniawiyah. Lah, beliau secara ruhaniyah dimasukkan Allah di dalam satu alam, namanya alam mukasyafah. Ada yang mengatakan makom mukasyafah, makom di mana beliau ditemukan masuk di dalam alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Beliau ditemukan para makhluknya Allah, para malaikat, di mana beliau dimasukkan alam jabarut, bertemu terhadap, mohon maaf, tempat-tempat begebluk. Tahu begebluk ya Pak ya? Ya jin, ya iblis, alam neraka dan lain sebagainya. Beliau juga dimasukkan di dalam alam lahut, bertemu para kekasih-kekasih Allah, baik yang bersumber dari para nabi, para rasul dan lain sebagainya. Dan ini proses perjalanan kita Bapak Ibu. Ketika kita melakukan suluk, yang Solo itu kebanyakan kita itu sudah mengerti tentang bagaimana cara kita mendawamkan zikir jahr, skemane zikir siri sudah. Cuman pertanyaan saya, sudahkah kita dibekali sirul asror? Apa zikir sirul asror niku? Mohon maaf, mungkin dibuka di dalam surah Al-Anbiya Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang zikir la ilaha illa ana juga dibuka di dalam surah Al-Anbiya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ngumpul di dalam surah Al-Anbiya. Lah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita solo
para guru-guru kita, jelas ruhaniyah kita, hati kita disuruh berzikir sir. Keluar masuk napas harus hati kita berzikir hu Allah. Ada yang beda, silakan, nggak ada masalah. Itu kita menyebut, memanggil nama Allah. Dengan cara seperti ini Bapak Ibu, kita itu untuk melatih ruhaniyah supaya fal ya'mal amalan sholihan. Ya. Syarat kita bisa bertemu Allah, satu, fal ya'mal amalan sholihan. Nah ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang ruhaniyah kita sudah dibimbing oleh guru-guru kita. Otomatis tentang zikir. Kita yang masih ada di syariat belum mengenal thariqah pada umumnya, itu biasanya nggak ada bimbingan terhadap ruhaniyah kita untuk berzikir tentang zikir sir, nggak ada. Paling mentok kita afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nggak bisa tembus ke alam ke alam musyahadah, nggak bisa tembus Pak, nggak bisa tembus menuju dan bertemu Allah. Ruhaniyah kita nggak bisa Pak, nggak bisa. Lah amriye supaya bisa tembus klik menyang Allah harus ada guru yang membimbing terhadap kita tentang ruhaniyah. Inilah yang kami sebut sebagai guru akhirat. Ini Pak yang kami maksud sebagai guru akhirat. Diawali dari mursyid yang membimbing kita di zikir sir. Niki Pak, pertama wonten mriku, ada di situ. Kadang kita di thariqah Pak Bu, kita sebagai pengikutnya diwajibkan untuk berzikir satu hari satu malam. Ada yang 10.000 Pak, ya, ada yang 20.000 bahkan. Itu sesuai dengan peraturan di dalam thariqah masing-masing. Yang semata-mata untuk melatih ruhaniyah kita berlaku baik terhadap Allah. Surat Al-Kahfi ayat 110, Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah. Nah ini kan mestinya kan sebelum mati kan harus dilaksanakan Pak. Wa inna ilaihi rajiun gini waten ruhaniyah. Wajib, kalau menurut saya wajib. Orang itu sebelum meninggal dia sudah tahu siapa Allah sebetulnya, yang tiap saat, tiap waktu kita sembah. Kalau tidak ada kemauan untuk ke situ, mohon maaf sebelumnya. Saya cuman menasehati umat manusia aja, tapi bukan berarti saya sok suci, tidak. Tidak Pak. Apa itu? Temuilah Allah terlebih dahulu sebelum kau dipanggil paksa dalam bentuk kematian. Sebab ada satu ayat Allah katakan, barang siapa saat di dunia ruhaniyah kita, mata ruhaniyah kita itu gelap, buta terhadap Allah, tidak tahu siapa sih Allah itu, maka dia ketika saat meninggal sampai akhirat dalam keadaan buta, naudzubillahi min dzalik, wa adallu sabila, dan jalannya lebih gelap. Orang buta itu bagian mana toh Pak? Siang malam keluar rumah tetap kondisi dalam keadaan gelap, itu pasti. Kita bicara ruhaniyah, tambah luwih
berat lagi Pak. Makanya tolong wahai umat Islam khususnya yang masih bersyariat, naiklah ke thariqah Anda, carilah guru untuk membimbingmu tentang masalah zikir. Sebab hanya dengan zikir itulah ruhaniyahmu akan bisa kembali kepada Allah. Cuman ada tahapnya Pak, ada tahapan. Lah tahapan inilah yang nantinya akan kami bahas, sehingga jenengan ini tidak hanya melakukan atas dasar perintah saja, tetapi sebelum melakukan sudah mengerti ilmunya bagaimana saya melakukan nanti. Jadi biar mboten bingung Pak, ketika sampai itu dimasukkan Allah di dalam alam kasyaf. Dan juga tidak akan bingung ketika kita dimasukkan Allah di dalam alam musyahadah, alam pertemuan terhadap Allah. Allah sudah kasih syarat, barang siapa yang ingin bertemu Allah, pertama adalah fal ya'mal amalan sholihan. Itu artinya bukan amaliyah jasmaniyah ini Bapak Ibu, itulah amaliyah ruhaniyah kita yang mengadakan perjalanan suluk menuju wusul pada Allah, yang didasari dengan zikir. Pertama zikir sir, keluar masuk setiap saat dan waktu nafas kita sibukkan untuk berzikir hu Allah. Itu adalah awal pembelajaran kita untuk mengenal, melakukan perjalanan dan bertemu terhadap Allah. Tapi ingat, ada zikir berikutnya Pak. Tidak cukup di zikir khafi atau zikir sir, tidak cukup. Itu latihan kita memang. Kita harus masuk pada tauhid la ilaha illa anta. Inilah iman yang disiapkan untuk menjadi ihsan. Kata Rasulullah, mahwa al-ihsan, mahwa al-ihsan. Ditanya oleh malaikat Jibril, Rasulullah jawab, anta budallaha ka'annaka tarah. Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Jikalau tidak melihat Allah, seakan-akan Allah melihat kita. Berarti anta niki. Paham nggih? Tidak diucapkan la ilaha illa anta, la ilaha, bukan Pak. Zikirnya tidak seperti itu. Ini wadah tauhidnya ini. Lah, yang dilakukan ruhaniyah itu apa? Apa sirul asrar? Bukan. Sir, kita kembali kepada sir lagi. Apa prakteknya sir? Ruhaniyah kita, hati kita harus berzikir, mengucap hu Allah lewat napas, nggih? Itu prakteknya. Lah prakteknya sirul asrar atau anta itu bagaimana Pak? Sudah ada yang tahu? Kalau sudah ada yang tahu, berarti saya hanya mentaukiti aja, ya, mentaukiti aja. Itulah sirul asrar itu. Di dalam sir ada sir lagi Pak. Nurun ala nurin yahdillahi linurihi mayyasha. Jadi di situ tertuang di dalam surah An-Nur ayat 35. Di dalam sir itu ada beberapa rahasia lagi. Artinya Allah, tulisan, nama, lambang. Siapa subjeknya, isim fa'ilnya di dalam nama Allah itu? Loh, itu loh maksudnya nanti. Kita bicara anta dengan huwa, itu beda Pak. Kalau huwa dia berarti tidak dekat pada kita. Kalau anta berarti sudah
sudah dekat. Jadi orang yang kita katakan bicara anta, itu berarti dekat sudah. Baik di depan Anda, di kanan, di kiri, ataupun di belakang. Pokoknya dekat dalam lokasi itu. Itu anta. Kalau huwa, kita masih mengatakan dia jauh, Pak. Jauh. Bapak Ibu, walaupun huwa, zikirnya hu Allah, itu adalah latihan kita. Nggak boleh diremehkan itu, Pak. Ya, itu penting untuk melatih ruhaniyah kita untuk selalu ingat pada Allah. Tetapi Anda harus naik jenjang zikir berikutnya, yaitu zikir yang disebut sirul asror. Kesimpulannya sirul asror, nanti prakteknya. Zikir yang tidak sudah mengucap, baik lesan maupun hati sudah tidak mengucap, seperti kita di jahri la ilaha illallah, Allah diucapkan di lesan, hu Allah diucapkan di hati aja, sudah tidak. Ini tahapan-tahapan kita ketika suluk, biar sesuai hakikat kita. Suluk adalah ingin bertemu Allah. Harus jenengan melewati ini, Pak. Bagaimana prakteknya zikir sirul asror itu? Tadi dikatakan zikir yang tidak sudah mengucap. Zikir yang sudah tidak mengucap baik di lisan maupun di hati tentang Allah, tidak. Kalau boleh saya tulis, Pak, ini dituangkan di dalam Al-Hikam, kalau nggak salah 45 atau 46. Makalah 45 atau 46, di situ ada. Mriki, Pak, ya. Pertama adalah disebut su'aul basyirah. Kedua ainul basyirah. Ketiga hakul basyirah. Ini hanya sebutan, Pak, hanya sebutan. Inilah maksudnya di dalam sir ada banyak sir. Sir itu apa? Rahasia. Berarti di dalam rahasia ada beberapa rahasia. Apa su'aul basyirah itu, Pak? Hati jenengan, ruhaniyah jenengan itu ada namanya iman. Tolong niki pun diterima ning akal, Pak, niki ya. Karena ini mi'raj. Nek sampean trimo ning akal, kaum ketika saat zaman Rasulullah mi'raj, Isra mi'raj itu nggak akan percaya. Karena tidak masuk di akal atau tidak logis. Banyak kafir Quraisy pada saat itu Muhammad itu mengarang cerita itu. Hanya ditempuh dalam hitungan jam, satu malam. Itu orang-orang yang tidak beriman pada saat itu, Pak. Karena memakai akal, dalil akal. Tapi bagaimana para sahabat atau pengikut-pengikut Rasulullah ketika saat itu? Mereka jawab, amantu, saya beriman. Karena Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala-galanya. Walaupun itu di ranah di luar akal, di luar dalil akliyah. Makanya tolong nanti jenengan terima dengan iman, jangan di akal. Nek sampean terima di akal, pasti jenengan akan berkata itu ngarang-ngarang doang, ngarang-ngarang aja. Mohon maaf, Pak,
manakala jenengan sudah nanti buka Al-Qur'anul Qadim pasti akan membenarkan sodakta. Kalau sudah membuka Al-Qur'anul Qadim loh ya, itulah kitab yang ada di dalam hati panjenengan masing-masing. Al-Qur'anul Qadim itu pun apa syu'aul basyirah, ketika zahir diem, hati diem, itu ada iman Pak. Bahasa Jawa iman itu adalah rasa. Artinya ketika saat ruhaniyah jenengan hati ini berzikir sir, masuk keluar nafas, iman sampean harus berjalan merasakan, mengimani bahwasanya yang mengeluarkan, yang memasukkan napas dalam diri jenengan tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksudnya, bukan Allah nama. Siapa? Alladzi asra bi abdihi, hidup yang mengeluarkan. Sebab tanpa hidup apakah bisa napas bisa keluar masuk? Enggak bisa Pak. Itu di dalam kita, hidup yang ada di dalam kita. Terus hidup yang di luar kita, termasuk memperjalankan seluruh makhluknya di dunia ini hanya Allah, bukan yang lainnya. Jadi sifat wahdaniyah Allah, keesaan Allah itu murni tanpa kecampuran apapun di dalam iman jenengan. Inilah yang dimaksud Rasulullah. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Imran atau Nabi Ibrahim berpesan terhadap anak putunya termasuk kita, ya bunayya la tusyrik billahi syai'an inna syirka la zulmun azim. Wahai anak putuku, janganlah kau sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini Pak. Jadi ruhaniyah kita gempur dengan zikir sirul asrar. Di dalam tahapan pertama adalah su'aul basyirah. Rasakan, imankan, imani semua apa yang terjadi baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Itulah hanya Allah, sifat ketunggalannya Allah, wahdaniyah di situ. Itu dengan rasa Pak, bukan dengan akal. Lah kapan ini kita lakukan? Ya ketika jenengan kali kula suluk. Kapan kita suluk? Sewaktu-waktu Pak. Sewaktu-waktu. Bahasa Sisalik ketika suluk, riyadhah bil riyadhati wal adhkar niku ada dua macam Rasulullah itu. Ketika suluk Rasulullah itu ada dua macam cara. Ketika kholwat itu ada dua cara. Kholwat itu di manakah itu? Tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Al-Insan 25-26 dibuka di situ nanti. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad, pagi sampai sore, malam pun juga gunakan hatimu berzikir pada Allah. Terus apa sih zikir itu? Ingat Pak. Apa sih ingat? Tempatnya di mana? Di hati Pak. Hati sadar dan menyadari berupa iman bahwasanya semua apapun yang terjadi di dunia ini, yang berlaku, yang berkehendak, yang berperan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada iman selain daripadanya. Ini Pak, namanya syu'aul basyirah. Menekan ruhaniyah kita hanya beriman pada Allah atas segala-galanya. Walillahil masyriku wal maghrib fa aynama tuwallu
fathamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Mulai jagat etan sampai jagat kilen, jagat timur sampai jagat barat, sekecil makhluk apapun itu milik Allah, dan yang berkuasa hanyalah Allah. Tingkatan bleduk yang paling kecil makhluk atau bahkan atom paling kecil itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Hati harus sadar seperti itu, Pak. Itulah maksudnya Syu'aul Basyirah. Inilah, Pak, maksudnya orang-orang yang tidak bisa diplesetkan oleh nafsu atau iblis. Kita buka di dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 39 sampai 42. Iblis mengatakan pada Allah, ya Allah, saya sudah kau cap sebagai makhluk yang ingkar terhadapmu atas saya tidak mau bersujud kepada Adam. Izinkan saya ya Allah, anak putu Adam sampai anak putunya tak plesetke lah, gitu toh ya Pak ya. Tak ubah perkara duniawiyah menjadi indah sehingga anak putu Adam ruhaniyah itu kesensem. Tahu kesensem Pak ya? Terbuai dengan hubus syahwah. Sebab dengan begitu nanti ruhaniyahnya itu lalai pada dirimu ya Allah. Allah jawab bagaimana? Ya terserah kamu iblis. Illa ibadaka, kecuali, lah ini Pak, kecuali hambamu, innahumul mukhlasin, hambamu yang selalu di sini Pak. Ini nanti hamba yang selalu membersihkan ruhaniyah dari perserikatan iman yang selain Allah. Ibarat rumah bendino iku kotor, bendino disaponi. Hati kita Pak, tiap saat dan waktu kemasukan kesenangan dunia akhirnya mengakibatkan hati ini, ruhaniyah kita lalai pada Allah. Ini kenyataan, ini Quran. Alhaakumut takasur. Allah katakan, siapapun kita bila mana ruhaniyah bermegah-megahan, bersukaria, menyenangi, bercinta terhadap duniawiyah, menjadikan ruhaniyah ini lalai pada Allah. Biar tidak begitu, maka mursyid guru kita akhirat mendawamkan, mewajibkan kita mempelajari dzikir sir, kemudian sirul asrar Pak, supaya membersihkan perkara-perkara yang sudah masuk di dalam hati kita Pak, yang selain Allah. Ini jadi fungsi Syu'aul Basyirah niki Pak ya, adalah membersihkan seluruh al-aurath, kotoran-kotoran hati. Apa kotoran hati? Hubus syahwah yang sudah kadung masuk. Siapapun begitu Pak, awalnya itu. Siapapun begitu. Jangan dikira baju yang baunya wangi, harum, bersih yang ada di lemari itu awalnya tidak kotor. Kotor Pak. Oleh karena ibu-ibu purun mencuci, purun mensetelika, dikasih harum-haruman, masuk lemari. Tapi kalau tidak mau mencuci, masuk kemana Pak Bu? Buat keset toh? Paling tidak buat ucengnya damar. Iya, nggih mboten? Itu gak mungkin ibu-ibu itu baju yang sudah kotor, ambune ra penak, langsung ditaruh di dalam lemah. Nggak mungkin. Pasti dibuat keset, dibuat apapun lah yang kotor-kotor. Itu laksana ruhaniyah kita Pak.
ruhaniyah kita. Allah tidak akan mengizinkan hambanya untuk menghadap dan bertemu Allah di singgasananya atau dalam bahasa syariat masuk surga, manakala di dalam diri ruhaniyah itu masih ada persekutuan terhadap selain menyekutukan Allah. Nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Takmir masjid ini mengizinkan jenengan masuk masjid jenengan manakala tidak mau melepas sandal. Nggih mboten? Makanya kalau delok situ-situ kok gak ono sing gawe sandal. Nanti sandali dilepas. Akhirnya diperbolehkan. Sebab ini tempat min asrafil majalis. Tempat masjid itu kan baitullah, ya gitu dah. Rumah Allah untuk menyembah. Nggak boleh ada najis. Sama sebetulnya. Ruhaniyah kita ya, ketika saat kita proses akil balik itu Bapak Ibu, kita sudah kecampuran dengan kesenangan dunia. Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Wes kebanyakan penyakit sudah. Itu al-auras, penyakit. Najis diku Pak. Di mata Allah Pak. Bukan lantas kita meninggalkan secara jasmani kesenangan dunia, mboten Pak. Kita masih di dunia, ya wajib kerjalah. Wajib kita itu mencari maisyatud dunia sesuai dengan porsi kita. Dengan Allah menempatkan kita jadi petani, berarti mencari kehidupan duniawiyah itu lewat petani, pedagang dan lain sebagainya. Ini tergantung kita diletakkan Allah di mana. Yang terpenting bagaimana Pak petani ketika dia bekerja bisa bertemu Allah di situ. Pak pedagang ketika berdagang bisa bertemu Allah di situ. Pak pejabat ketika dia berdinas dia bertemu Allah di situ. Itu yang paling penting. Nah, hal ini akan bisa terjadi manakala innahum al-mukhlasin, termasuk golongan hambamu Allah yang tidak bisa aku plesetkan kata iblis, yaitu yang selalu membersihkan hatinya dari selain Allah. Begitu Pak. Itu nanti ada 3 tingkat Pak yang sudah menjadi kekasih Allah di sini. Al-mukhlasin ada 3 tingkat. Ada tingkat musyahadatul fana, wa kamil, wa baqo. Nanti ada di mana beliau itu sudah tidak pernah melakukan pembersihan kotoran hati karena kotorannya sudah tidak bisa masuk, yang di dalam sudah keluar. Siapa? Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau itu dijuluki makom maksum. Kalau kita masih mahfud Pak, masih mahfud. Kadang klepon, dibersihkan lagi, masuk, dibersihkan lagi, masuk, dibersihkan lagi. Begitulah kita sebagai umatnya nanti. Udah. Ketika syu'aul basyirah fungsinya adalah menghapus semua iman di dalam hati selain Allah tadi hilang atau membersihkan kotoran hati. Nanti kalau Allah sudah menganggap selesai, sudah cukup, maka masuklah di pintu yang kedua yang disebut ainul basyirah. Apa ainul basyirah? Ain, melihat. Melihat siapa? Ruhaniyah itu meripate rohaniyah yang tadinya tidak tahu Allah sebab ada hijab tutup, ini sudah dilepaskan Allah, maka itulah yang disebut al-arifun. Siapa? Orang-orang yang sudah bertemu Allah. Buka di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Ini tujuannya untuk supaya jenengan tidak kecil hati. Saya bukan keturunan dzurriyyah Rasul. Saya bukan keturunan kiai. Saya bukan keturunan mursyid. Saya bukan keturunan
para wali, saya itu keturunan bandit atau nopo orang jelek-jelek loh Pak. Anda jangan pesimis, Allah akan bisa menghendaki Anda untuk sampai bertemu Allah. Nggih. Sampai jangan pesimis. Sebab surat Al-Ankabut ayat 5 Allah katakan, mangkana yarju liqa Allah. Siapa yang punya keinginan, lagi keinginan tok niki kasihan, untuk bertemu Allah, maka Allah itu akan menyiapkan waktu yang tertentu untuk bertemu Allah. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Allah tidak main-main ini. Ya, nggak main-main. Jadi Allah menyiapkan momen waktu tertentu, ruhaniyah itu akan makrifat bertemu Allah. Ketika saat jenengan sudah melakukan syu'aul basyirah menuju ainul basyirah, ini sudah diteken Allah waktu yang akan terjadi. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Cuman syaratnya tidak hanya keinginan aja, harus disusul dengan tindakan. Tindakan. Apa tindakannya itu? Kita sebut sebagai suluk. Rasulullah sebagai mi'raj. Ini tindakannya. Apa mungkin kula ngelak menengahi terus kata tindakno njukuk tuyone ngombe ilang ngelakku? Mboten mungkin toh Pak ya? Harus ada tindakan ngelak ya kudu dibuka gelase, kudu diminum tuyane. Niki namanya solo. Akhirnya rasa yang pada diri apa wedang jahe itu akan nyata di dalam diri saya. Kalau nggak percaya mohon jenengan silakan untuk mengicipi. Silakan. Nek kula sing ngicipi jenengan boten sampe nak tak ceritani doa. Iman cerita tok iku menurut kula benerno maneh. Carane benerno monggo niki sampean pundhut, sampean unjuk. Monggo. Lu monggo. Amit. Sing kersa. Itu namanya suluk yang sudah wusul pada Allah. Ibu-ibu ya aku kok gak jadi ya parudang kok ya. Wajib kita itu fal ya'mal amalan solihan. Al-Kahfi 110 Pak ya. Syarat untuk bertemu Allah fal ya'mal amalan solihan pertama. Jenengan harus menindakkan dzikir niki Pak. Sir dan sirul asror. Wajib iki bagi si salik. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika jenengan solo, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Barangkali pelajaran ini bertolak belakang dengan apa yang sudah pernah jenengan terima. Mohon maaf, saya hanya meluruskan saja. Artinya kita itu harus lepas dari selain Allah, ruhaniyah kita. Wala yusyrik. Jangan pernah sampai ketika solo ya, ruhaniyah itu masih ada iman selain Allah. Jangan. Iki syarat yang kedua Pak. Jangan pernah ruhaniyahmu itu menganggap selain Allah itu bisa memberikan manfaat, mendatangkan mudarat dan lain sebagainya. Nggak boleh. Ruhaniyah tetap melihat, merasakan, meyakini bahwasanya semua apa yang ada di dunia ini, yang berkuasa, yang berkehendak, yang berperan hanyalah hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun secara jasmania sampan ini dimasukkan alam malakut, ketemu malaikat. Malaikat itu makhluk bukan? Halo Bu, makhluk nggih?
ruhaniyah jenengan gak oleh beriman ruhaniyah ini terhadap makhluk, nggak boleh. Makhluk yang bagaimana? Yang bisa berperan, nggak boleh. Harus melihat hidupnya di diri makhluk itu. Siapa itu? Allah Subhanahu. Al-Hadid ayat 3, Pak. Ya. Di situ ditegaskan Allah iku yo nyam nyoba yo nang jero, yo ning awal yo ning akhir. Setiap persoalan apapun itu hanya Allah yang mandekani, yang berkuasa. Cuman berhubung ruhaniyah kita belum dididik dzikir niki, ya lalai, Pak. Artinya nggak sadar kalau semua itu yang melakukan Allah. Justru dalam hati kita imannya yang melakukan iku si A, si B, si C. Ayo, kalau nggak percaya, ibu-ibu, waktu di rumah jenengan ikan sampai dicuri terhadap kucing, sampai tahu di depan jenengan iman sampai ke kucing apa nang Allah? Ayo, mesti kucing. Nek wis ning kucing iman sampai kali kula yang bisa berperan niku, napa sing sampean lakukan? Mesti amaroh. Apalagi ikan itu daman-daman, tahu daman-daman nggih? Satu-satunya untuk Pak E. Bangun ya. Jelas sampean mundut kancingi lawang. Digiyepukno, itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita selama ini, Pak Bu. Gak mungkin ruhaniyah sampai niku bisa melihat Allah di situ yang berperan. Tapi lantas bukan sampai harus Gusti Allah mangan iwak yo gak begitu. Hidup yang memerankan di situ Allah itu maksudnya maksudnya Allah iku mangan iwak. Lah mboten toh? Hidup yang menguasai itu loh maksud saya. Hati sampean gak mungkin bisa tembus teng mriku, mboten mungkin. Jikalau jenengan belum melakukan tindakan zikir niki, gak mungkin, Pak. Akhirnya ruhaniyah kita imannya terhadap kucing yang beraktivitas yang makan ikan. Akhirnya pujaan ruhaniyah imannya pada sinten? Pada makhluk. Estu niki saya luruskan, iman yang murni nanti di anak ini harus pada Allah. Kul katakan Muhammad huwallahu ahad, Allah itu esa. Lah iman kita harus didorong untuk ke esa di situ, Pak. Caranya lewat ini, Wis. Jikalau ruhaniyah kita sudah dididik terhadap dzikir ini, ainul basyirah, apa hijab ruhaniyah jenengan terhadap Allah itu sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada. Apapun aktivitas yang terjadi di depan jenengan, apakah langsung berhubungan jenengan, ruhaniyah sudah tidak bisa diplesetkan. Wa yasudduna an sabilillah, tidak bisa diplesetkan iblis untuk beriman terhadap selain Allah. Iki yo kudu terus dilakukan 24 jam. 24 jam. Tapi yo dikembalikan semampunya. Nanti kalau sudah ke ainul basyirah, secara otomatis hakul basyirah, Allah katakan sodakta, bener wis. Imanmu iku wis bener. Iman wis bener. Iman sing ya nopo? Al-Hikam Allah kata Syekh Ibnu Athaillah dawuh ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Sesungguhnya adapun orang-orang yang sudah duduk di ainul basyirah, ya, ruhaniyahnya ini, beliau itu tidak melihat apa perkara yang muncul pada dirinya atau makhluk lain itu dari dirinya atau makhluk lain. Nggak ada sudah. Tampilan wujudnya dirinya
makhluk dan makhluk lainnya dalam ruhaniyah beliau sudah tidak ada. Sebab itu hijab yang sudah digeser Allah sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Al-haqqu laisa bimahjubin. Makalah ayat berapa itu? Mungkin kalau sudah ngaji hikam bisa kita mulai hikamnya, boleh. Terserah jenengan. Ngaji hikam monggo. Tapi hikam itu mboten main-main, Pak. Kalau referensinya sebelumnya belum buka Al-Quranul Qadim, susah Pak memahami. Susah untuk memberikan makhluk syahidnya. Artinya adalah inti daripada makola per makola, susah. Nek jenengan kali kula sebagai pendengar penak mawon. Nek wis didunungno mesti engko genah. Artinya tidak boleh inti daripada permakola itu ditutupi, nggak boleh. Harus kita blak. Dengan harapan jamaah itu biar nggak bingung, begitu. Pun la yarawna li anfusim syai'an, sudah tidak ada iman atau tidak ada penglihatan dirinya itu selain Allah, sudah tidak ada. Umpama dia sholat, sudah tidak melihat dirinya yang sholat. Ini kalau sudah di Ainul Basyirah, Pak, arifun itu seperti itu. Satu. Dua, bal yusyahiduna annal fa'ilah huwallahu ta'ala. Balik, justru yang tampak, yang nyata bagi beliaunya itu hanya Allah yang berperan. Sumbernya hanya dari Allah. Yang ketiga, tatmainnul qulub, hatinya selalu damai, sejuk, rasa khawatir sudah tidak ada. Nanti saya datang hujan ini, ya apa ini, wis gak budal, wis ono kekhawatiran wedi dirinya itu mang masuk angin, nggak ada. Jadi dijauhkan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Niki ketika saat posisi sudah ke Ainul Basyirah, Hakul Basyirah, maka secara otomatis dia dibimbing Allah ruhaniyah itu tentang la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Munculnya zikir fana'u zikri, artinya sudah jenengan iki kefanaan selain daripada Allah. Kalau sudah ditaruh di sini Bapak Ibu, maka ini Allah golongkan menjadi 3 golongan. Apa? Fana, kamil, bako. Fana kamil makomi mahfud. Bako makomnya adalah maksum. Ini dia sudah bertemu Allah, pasti diletakkan di musyahadatul fana. Apa musyahadatul fana? Ruhaniyah jenengan iku 24 jam sering kemasukan apa namanya perkara selain Allah, tapi jenengan iku selalu membersihkan 24 jam, sering tidak makrifate daripada makrifate, gitu. Tapi selalu jenengan bersihkan. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu. Ketika di saat jenengan iki jasmani tidak berinteraksi dengan urusan dunia, ruhaniyah jenengan gunakan untuk solo dengan berzikir sir dan sirul asror. Itu kuncinya. Nah terus yang kamil bagaimana? Atau ada yang mengatakan fanaul fana, Pak? Terserah Anda mengatakan bagaimana. Kamil malah kebalikannya, 24 jam Anda ini sering makrifate daripada tidak. Istilah orang berjalan itu juga ada kepelicu etibo, gitu loh Pak. Tapi dia bangun lagi. Laksana rumah masjid ini ada kotoran-kotoran, selalu jenengan bersihkan. Wis, yang terakhir adalah bakok disebut maksum, sudah tidak mengenal lalai pada Allah.
selama 24 jam sekalipun 1 detik. Siapa beliau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tinggal kita mengikuti Rasulullah apa ndak, terserah. Terserah kita sebagai umat. Ingat Ali Imran ayat 31 tadi dikatakan, apabila Anda cinta Anda ingin diterima oleh Allah, oleh sebab Anda berani ruhaniyah melepaskan cinta terhadap kesenangan dunia, fattabi'uni, harus mengikuti aku, kata Rasulullah. Kalau sudah mengikuti Rasulullah tindakan ini tadi, ya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengampuni segala kesalahan kita. Artinya membersihkan kotoran-kotoran hati ini. Yang membersihkan hanyalah juga Allah. Yuhibbukumullah, cintamu akan diterima Allah. Loh, inilah akan dijadikan sebagai kekasih. Mereka siapa? Ya niki, mereka yang melakukan tindakan zikir niki. Bapak Ibu, inilah mi'raj Rasulullah itu. Ya, meninggalkan dunia, naik ke sab langit 7, langsung ke Sidratul Muntaha. Ketika di Masjidil Aqsa ke sab langit 7, ini masih butuh, Pak. Kita itu perkara-perkara duniawiyah, makhluk. Rasulullah akhirnya di situ numpak buruk, dikawal oleh malaikat muqarrabin. Ikulah ya juga makhluk toh ya, makhluk. Kita juga begitu. Ketika saat Solo, mohon maaf, zikir panjenengan kabeh iki disebut makhluk tasian. Zikir iku makhluk, disebut makhluk. Tapi ku tumpaan sampean untuk bisa mencapai maqam musyahadah. Cuman ingat, ketika jenengan ini masih di jalan namanya mukasyafah, bertemu malaikat, bertemu begebluk, bertemu kekasih Allah, itu kan makhluk toh Pak ya. Ingat, lihatlah hidupnya saja biar Anda tidak tersilaukan. Tidak tersilaukan. Jangan melihat makhluknya. Istilah robitoh, ruhaniyah sampean hanya pada hidup. Udah. Ini maksud surat Al-Kahfi ayat 110. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wajib robitoh ruhaniyah sampean iki hanya pada hidup. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib. Karena terhadap makhluk, jangan harap kita bisa sampai ke musyahadah. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Sik munyer-munyer ada dunia mukasyafah, ya kan ada 3 Pak. Muhadharah ini ya, dunia ini, loro mukasyafah, gaib makhluk. Ya kayak malaikat itu gaib, dimasukkan di sini. Yang terakhir adalah musyahadah. Ini Pak tujuan sampean, musyahadah, gaibnya Allah disikap. Akhirnya yang tampak, yang nyata hanyalah Allah. Sampai ada makalah, al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjub anta. Apa mungkin Allah itu bisa terhijabi? Gak mungkin. Sebab selain Allah, ing munggu Allah tidak ada. Wa innamal mahjub anta. Justru kita yang terhijabi. Dengan apa? Dengan kita sendiri. Karena belum kita fanakan. Ini loh persoalannya. Kita makhluk adalah sifat wajibnya Adam. Allah sifat wajibnya wujud. Adam ambek wujud kan adoh Pak.
Dalam aturan syariat kita seakan-akan wujudnya kita sebab diwujudkan yang maha wujud lah gitu toh. Berarti kita sak temennya tidak punya sifat wujud. Apa mungkin sesuatu yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Enggak toh. Yang bisa melihat yang wujud itu hanyalah yang wujud. Makanya tadi ketika jenengan sudah su'aul basyirah selesai perkara selain Allah, termasuk diri kita makhluk iku ya perkara selain Allah, itu lebar Pak, fana semuanya. Berarti yang melihat Allah siapa? Allah sendiri. Diibaratkan ketika dulur papat lima pancer jenengan solo iki ya niku ketemu jenengan dewi iku laksana punya pengertian sak temene sesungguhnya yang bisa melihat Allah itu zatnya Allah sendiri. Itu akan terjadi pada diri kita manakala sudah kefanaan kita dari selain Allah, termasuk diri ini Pak. Makanya wa innamal mahjubu anta, justru kitalah yang terhijabi. Terhijabi dengan apa? Dengan diri kita sendiri. Makanya man arafa nafsah, barang siapa kenal dirinya maka faqad arafa rabbah, dia akan kenal Tuhannya. Artinya dirinya sudah tidak ada. Berarti hidup ini bukan diri ini, tapi hidup ini adalah hidupnya Allah. La ilaha illa ana pun di situ. Makanya setelah ini jenengan selesai, mesti kak sholat sampai mesti khusyuk, mesti kak. Kalau belum mencapai ini Pak, ma'rifatullah awaluddin ma'rifatullah, nggak mungkin sholat yang terjadi pada diri kita itu bisa khusyuk, nggak bisa Pak. Jujur loh Pak, apapun atribut kita, apapun status kita, ngalimo koyo opo kita tentang dunia ilmu apapun, sholat tetap masih tidak bisa khusyuk. S2 sampai umur berapapun kita nggak bisa. Kalau belum melaksanakan tahapan dzikir ini. Kalau sudah melakukan tahapan dzikir ini, mesti temriku khosyi'in. Kakak qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang olehnya melaksanakan sholat dengan khusyuk. Tapi di situ gak dijelaskan caranya khusyuk bagaimana, enggak. Sampai kepingin tahu, sampai buka Al-Quranul Qadimnya, baru nanti terurai semuanya. Oh begini, lah salah satu di dalamnya ini diuraikan caranya. Jadi apa hubungan antara Isra Mi'raj dengan sholat satu paket? Artinya kita tidak akan pernah merasakan sholat khusyuk manakala belum mi'raj terhadap Allah, belum sampai makrifat pada Allah. Kita tidak akan bisa makrifat Allah ruhaniyah ini kalau tidak melakukan tahapan dzikir seperti ini Bapak Ibu. Wes, ini secara ilmiah ya, secara ilmiah. Kalau secara ilmiah itu bisa dibuktikan dengan tesis, dengan praktek ini Pak. Tapi jangan takut sampai kalau dihadapkan Allah majidubun ya, jangan takut, gak usah khawatir. Jadab ini Pak ya, gak usah khawatir, karena jadab itu memang ketari'e ruhaniyah terhadap Allah di makom musyahadah ini Pak ya, di makom musyahadah. Wes iku urusannya Allah, sampean gak usah khawatir, gak usah khawatir. Jadi hubungan antara Isra Mi'raj dengan sholat itu kalau boleh saya katakan, sholat ya Isra Mi'raj ya sholat. Sampai mungkin dalam hadits qudsi as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu sebagai mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj berarti bertemu
tapi fakta di lapangan selama ini ketemu kucing, ketemu pekerjaan, ketemu garwo, ketemu anak, ketemu macam-macam ngoten nggih. Lah lewat mimbar yang sangat sederhana ini masuklah panjenengan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238. Di situ dikatakan, jagalah sholat secara jasmani dan rohani. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Reksonen sholat itu jasmani maupun rohani. Jikalau itu sudah kau laksanakan, maka waqumu lillahi qanitin, bisa Anda mencapai kekhusyuan sholat itu. Lah prosesnya dari zikir ini Bapak Ibu, udah itu apa yang bisa kami sampaikan untuk pembelajaran pada malam hari ini. Barangkali nanti ada yang bertanya, kami silakan. Cuman jujur kemarin kan saya bilang kalau biat silahkan. Lah kami itu biatnya itu di zikir sirul asrar dan fana'ud dzikri, bukan di sir dan jahri. Yang maksud dan tujuannya untuk menegaskan ruhaniyah sampai iman, membuka hijabnya hati untuk menuju dan bertemu Allah. Artinya lagi sirul asrar sebagai kunci pembuka alam musyahadah. Udah itu barangkali nanti ada yang berkeinginan silahkan, kalau enggak ya juga tidak usah, cukup kita melaksanakan tahapan-tahapan zikir ini. Oke, itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau ada yang menambah, silahkan Pak ya. Ada yang menambah dari keterangan ini, ada yang kurang, jenengan lebih paham, monggo ditambahi, kami persilahkan.